Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang vektor posisi ya. Ini kelanjutan yang tadi. Bagian 3 tentang pembahasan vektor posisi. Jadi pengertian dari vektor posisi itu adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi titik pangkal vektornya itu dimulai dari titik pusat koordinat sini ya, atau titik 0 sini. Dan titik pangkal itu titik koordinatnya ya. Jadi vektor posisi contohnya seperti ini ya. Misalkan ini ada gambar seperti di buku catatannya ya. Jadi ini kalau kita perhatikan titik koordinat pada titik A ini kan X nya nilainya 6, Y nya 2, berarti titik koordinat A nya 62 ya. Sehingga vektor posisi A di mana vektornya itu dimulai dari titik pusat koordinat ya, dari sini. Nah, yang dimulai dari 0 ini di sini ya, ke arah sini. Kalau kita perpanjang ini adalah vektor posisi OA-nya. Ya, vektor posisi OA-nya juga sama. Coba kalau kita hitung persatuannya 1 2 3 4 5 6. 6 ke arah kanan positif, kemudian ke arah atas ya. 1 2 ke arah atas, sehingga hasilnya 62. Nah, jadi vektor posisi untuk vektor A itu adalah 62, di mana nilai vektor posisi sama dengan nilai titik koordinat A-nya juga. Nah, begitu juga untuk yang vektor OB ya. Vektor OB. Kita perhatikan titik koordinat B di sini adalah X-nya -3, Y-nya 4 ya. Berarti titik koordinat B-nya -3, 4. Vektor posisinya bisa kita ambil dari titik pusat koordinat ya. Kita hitung 1 2 3 ke arah kiri, berarti -3. Kemudian ke arah atas ya, ke arah atas 1 2 3 4. 4 positif ke arah atas. Sehingga vektor posisi B-nya -3, 4. Di mana nilai vektor posisinya ini sama dengan nilai titik koordinat. Kemudian yang C ya, koordinat titik C-nya. Koordinat titik C-nya X-nya 1, Y-nya kan -3 di sini. Jadi koordinat titik C-nya 1 -3. Nah, kalau kita menentukan vektor posisi C-nya berapa? Kita hitung dimulai dari titik pusat ini ya, ke arah kanan. 1 ke arah kanan. Kemudian ke arah bawah supaya sampai ke ujung vektornya. Kita hitung 1 2 3 ke arah bawah yang nilainya negatif 3. Kalau kita perhatikan koordinat titik C-nya sama dengan vektor posisi C-nya. Jadi koordinat titik dengan vektor posisi itu untuk yang ini ya, ini sama. Cuman bedanya penulisannya. Kalau koordinat titik itu tulisannya seperti ini, sama seperti menulis titik koordinat 1 -3 ya. Kalau vektor posisi dituliskan ke bawah 1 -3. X-nya 1, Y-nya -3 ya, seperti ini. Tapi vektornya bisa dituliskan vektor OC atau vektor C saja dituliskan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada vektor C ketemu vektor OC itu adalah vektor posisi namanya. Nah, ini. Ya, sekarang kita lanjutkan. Itu pengumuman tadi tentang vektor posisi. Sekarang kesamaan vektor. Pengertian dari kesamaan vektor di sini adalah dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Jadi dia punya nilai yang sama, besarannya sama, panjangnya sama ya, dan arahnya juga harus sama. Ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini untuk vektor U ini nilainya setelah kita cari itu vektor U-nya 32, vektor P-nya 32 dan vektor W-nya 3 - 2. Kalau kita perhatikan angkanya sama ya. Tapi di sini kita lihat. Nah, dari nilainya saja ini ada yang berbeda untuk vektor W-nya. Di mana vektor W-nya untuk nilai Y-nya itu -2 ya. Sehingga bisa kita simpulkan yang merupakan kesamaan vektor itu adalah vektor U dan vektor P. Jadi vektor U sama dengan vektor P, di mana nilai vektornya memiliki kesamaan vektor. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke.
Ibu ulangi videonya supaya bisa dipahami ya. Ini tadi tentang vektor posisi, di mana vektor posisinya dimulai terhadap titik pangkal koordinat nolnya di sini. Oke, nanti akan Ibu jelaskan yang vektor, bagaimana cara menggambar vektor. Oke, kita masuk cara menggambar vektor pada koordinat kartesius. Misalkan ada soalnya, jika diketahui titik koordinat A-nya 21 dan titik koordinat B-nya 73, kita gambarkan vektor AB-nya seperti apa. Kemudian kita gambarkan lagi vektor BA-nya. Apakah AB dan BA ini gambarnya sama atau berbeda? Oke, kalau kita perhatikan untuk yang A dulu ya. Nah, untuk A gambarnya seperti ini. Jadi kita gambarkan dulu titik koordinat A-nya. Titik koordinat A yang tadi itu adalah 21 ya. X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian titik koordinat B-nya itu adalah 7, 3. Nah, kalau kita sudah gambarkan titik koordinat ya, mungkin yang lain sudah bisa semua kan gambar titik koordinat. Setelah itu kita tarik garis dari ujung vektor ke kemana tadi? Dari pangkal vektornya ya ke ujung vektornya. Jadi kita tarik garis ya. Nah, yang mana yang ujungnya? Ujungnya itu yang A-nya itu ya. Kemudian yang ujungnya pangkalnya yang A, yang ujungnya yang B ini. Nah, jadi yang pangkalnya ini yang kita kasih lingkaran, yang ujung vektornya kita kasih tanda panah. Sehingga ini gambar vektor untuk vektor AB. Selanjutnya, apakah nanti vektor BA sama? Nah, kalau kita perhatikan gambarnya hampir-hampir sama. Hanya saja arahnya yang berbeda karena titik pangkalnya itu dimulai dari titik B dan ujungnya itu adalah di titik koordinat A. Sehingga ini merupakan titik vektor BA. Jadi, vektor AB itu arahnya berbeda dengan vektor BA dan nilainya pun juga berbeda ya, walaupun titik koordinatnya sama. Nah, seperti ini. Bagaimana kita mau menentukan nilai vektor? Nah, karena tadi kita membahas tentang vektor posisi. Nah, kalau yang ini vektor posisi atau bukan? Yang vektor AB, bukan. Ini bukan vektor posisi ya, karena titik pangkalnya itu tidak dimulai dari titik koordinat, pusat titik koordinat ya, dimana dia dimulai dari titik koordinat yang 21 ini, tidak dimulai dari sini, sehingga ini bukan bukan vektor posisi, tapi ini merupakan vektor AB. Nah, bagaimana kita mau mencari nilai vektor AB? Nah, pertama kita gunakan cara geometri. Cara geometrinya adalah dengan menghitung satuan barisan dari titik koordinatnya ini. Nah, kalau kita perhatikan dari pangkalnya kita menuju ke ujungnya. Ini sama seperti tabel, kita menggunakan tabel tadi ya, yang garis kotak-kotak. Kalau ini kita menggunakan koordinat kartesius. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita mulai dari yang A ini. Hitungannya dari sini ya, dari pangkalnya. Kita hitung ada berapa ini? Sesuai dengan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ke arah mana? Ke arah kanan. Makanya di sini nilainya positif 5. Ini secara geometri ya, secara gambar. Kemudian kita hitung lagi ke arah atasnya supaya sampai sini. Hitungnya jangan dari sini ya, tapi dimulai dari pangkalnya menuju ujungnya. Kita hitung ke arah atas ya, sampai ke arah 3 yang ini. Berarti 1, 2. Nah, ke arah atas 2. Jadi nilai vektor untuk vektor AB adalah 5, 2. Ini secara geometri, secara gambar. Nah, sekarang bagaimana cara analitik? Cara analitiknya supaya kita tidak menggambar lagi ya. Jadi kita menggunakan rumus. Caranya adalah ini, kita tulis vektor AB sama dengan kita kerjakan dari B-nya dulu, dari vektor posisi B-nya dikurang dengan vektor A. Jadi bukan A kurang B ya, tapi dari depan, dari belakang ini kita kerjakan.
Jadi dibalik B-nya, ini vektor posisi B ya, dikurang vektor posisi A. Nah, tadi vektor posisi B itu sama dengan titik koordinat kan? Titik koordinatnya berapa yang B? 73 kan? Di sini 73. Kita masukkan nilai vektor posisi B 73. Kemudian titik koordinat A-nya berapa tadi? 21. Berarti vektor posisinya 21 ditulis ya. Nah, sehingga kita operasikan hasilnya. 7 dikurang 2 berapa? 5. 3 dikurang 1 berapa? 2. Sehingga vektor AB-nya itu adalah 52. Jadi kalau secara geometri kita hitung berpetak seperti itu. Secara analitik kita kerjakan dari belakang B-nya baru dikurang A-nya ke arah depan ya. Seperti itu. Jangan nanti A dikurang B ya. Bukan A kurang B tapi B dikurang A. Itu secara analitik atau menggunakan rumus. Nah, bagaimana untuk gambar yang vektor BA? Vektor BA juga, nah secara geometrinya, karena kita menghitungnya harus dari pangkalnya dulu ya. Jangan dari ujungnya tapi dari pangkalnya dulu. Baru ke ujungnya, ke arah kiri atau kanan dulu. Karena ini mau menuju ke arah ujungnya, berarti kita hitung ke arah kiri. Ada berapa satuan? Kita mulai dari 7 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Tapi dia ke arah kiri. Berarti min 5. Kemudian ke arah bawah lagi. Ini kita hitung tadi gini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini. Kemudian dari sini lagi. Jadi seperti ini hitungannya. Nah, kalau ibu gambar gini. Nah, kita hitung di sini tadi, ini ada 5 satuan ke arah kiri. Kemudian kita lanjutkan ke arah sana dulu ya. Ke arah kiri itu 5 satuan. Karena ke arah kiri negatif. Kemudian ke arah bawah. Nah, ke arah bawah kita hitung dari sini ya. Berarti dimulai dari sini. 1, 2. Berarti dia negatif 2 ya. Negatif 2 ya. Karena dia ke arah bawah. Oke, ini kalau dia menggunakan grafik Cartesius ya, sehingga nilainya untuk vektor BA min 5, min 2 secara geometri. Nah, secara analitiknya berarti B vektor BA, ingat tadi dikerjakan dari belakang dulu ya. A-nya baru dikurang dengan B-nya. Nilai A-nya tadi vektor A, titik koordinatnya adalah 21, sehingga vektor posisinya 21. Kita substitusikan ke sini. Vektor B-nya 73. Ini nilainya ini kita ambil dari titik koordinat ini ya. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau titik koordinat itu sama dengan vektor posisi ya. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. Nanti hasilnya menjadi, kita operasikan ya. Hasilnya jadi berapa? 2 kurang 7 min 5. 1 kurang 3 min 2. Ternyata secara geometri dan secara analitik hasilnya sama ya. Caranya yang berbeda. Jadi biasanya kita menggunakan cara analitik supaya tidak menggambar lagi. Ya, jadi seperti ini. Silahkan kalian pahami, mudah-mudahan dipahami. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke bagian video yang ketiga, membahas tentang soal yang dikerjakan kalian kemarin.